Haha, bukan kok? Jangan sombong. Tangkap 3 kali, kabur lagi. Kakak dan keluargaku di sini. Diam. Tidak dihitung. Orang terkaya kota Jiang. Enak aja. 26 tahun. Kalian bohongin aku selama 26 tahun. Aku segera bebas dari kalian. Bos Wen nemuin. Bos Ben, kapan suka yang tampak polos? Dia tidak semudah itu. Dia adalah serigala pemburu. Kamu apa? Properti Jiangpan. Atau apa? Jiangpan bermasalah. Bos Ben, properti Jiangpan mungkin adalah jebakan investasi asing. Banyak warga di sana hancur karena ini. Orang terkaya tetangga kita bangkrut. Saya paham. Putuskan semua hubungan dengan mereka sekarang. Apapun harganya. Secepat mungkin temukan orang ini. Sudah berakhir. Belum selesai. Masih ada akhirnya. Seharusnya aku tidak melepasmu mudah-mudahan. Siapa ini jam segini? Ketemu lagi. Anginnya kuat. Hati-hati, Flu. Kamu. Kenapa kamu datang? Saya. Tidak ada tempat. Boleh aku tinggal di sini? Silakan masuk. Jam 3. Terima kasih. Siapa kamu? Apa ada masalah? Aku bisa bantu loh. Tidak apa-apa. Aku yang lakukan. Halo. Hari itu ingin lebih dekat. Sangat kurang. Membangunkan hati. Sudah selesai. Di mana? Pose itu. Apakah kamu sudah bosan? Giliranku. Giliranmu. Kamu tahu? Kamu mengerti. Wah, aku suka itu. Cukup tidur. Kurang tidur. Tidak. Yuk, nikah aja.
Bungkus saja sisanya kecuali ini dan ini. Suamiku ganteng. Aku pikir dia orang penting. Hanya pemuda yang bergantung pada orang lain. Ngomong apa kamu? Nggak ada apa-apa. Lapor manajer. Dalam 10 menit. Dia masih di sini. Dia bisa langsung keluar. Suamiku. Belum giliran orang lain. Jiang Chuan, kamu bakal marah nggak? Kalau kamu nggak suka dikritik, aku kasih kamu beberapa perusahaan buat dikelola. Nggak apa-apa. Aku bayar pakai kartu. Mulai rencana. Kalau keluarga Jiang tahu istriku pengusaha terkaya, nanti malah tambah ribet. Happy birthday, sayang. Ngomong, apa keinginanmu hari ini? Nggak nyangka. Ulang tahun pertama, aku rayakan bareng orang yang lagi aku rencanain. Saya mau 10 juta. Gak masalah. Ambil kartu di mobil. Harus tanya dulu, buat apa segitu banyak uang? Cuma 10 juta, suami orang paling kaya. Berapapun uangnya, wajar. Tunggu di sini. Siapa itu? Nomor tidak bisa dihubungi. Sudah cari ke seluruh mall. Belum nemu Tuan Jiang. Cek semua CCTV di mall ini kalau gak ketemu orangnya. Jangan harap tinggal di Jiangcheng. Gak usah khawatir. Kalian mau apa? Buat apa? Giliran kamu. Udah waktunya kamu beraksi. Aku dengar anakku yang besar. Lagi-lagi dia sama cewek lain hari ini, kan? Ayo perang. Dasar anak nakal. Kamu malas cari uang. Kamu nggak pantas pacaran. Kamu nggak pantas pacaran. Betul. Jangan sibuk dengan cewek-cewek. Valian, maksudmu apa? Om Tante 2. Saya sini. Anda tangani ini. Surat perjanjian donasi organ. Valian, Kalian mau ambil ginjalku buat Jiang Hai? Tidak akan kubiarkan. Dasar bodoh. Aku urusin kamu bertahun-tahun. Seharusnya kamu balasanku. Jiang Chuan, saudaramu udah lama sakit parah. Apa kamu nggak lihat? Ginjalmu yang paling cocok buat adikmu. Kalau ada nurani, seharusnya kamu sukarela donasi ginjalmu. Lalu dia. Maaf, Kak. Ini semua salahku. Kita kan saudara sendiri. Cuma satu ginjal. Jangan dia melihat ini. Lebih baik aku mati. Jangan omong sama dia. Tahan tangannya, paksa dia tanda tangan. kalian lebih jahat dari yang kupikir. Tunggu dulu. Aku bisa bantu cariin ginjal buat Jiang Hai. Tapi mulai sekarang, putus hubungan. Putusin aja. Putusin aja. Bener banget. Cuma mikirin ginjal. Ngapain pakai hubungan keluarga lagi? Jangan berpisah. Semua jalan sendiri. Lu nekat banget. Jadi itu rencanamu ya? Gue tolak cara begini. Kau, berikan ginjalmu buat aku. Kerja dan kasih makan adikmu. Bayar pensiun kami juga. Mereka sudah ke rumah sakit 5 menit lalu. Nyentuh cowok gue, beraninya. Mereka pengen mati. Putuskan saja. Seumur hidup jangan harap ginjalku. Aku mati sama Jiang Hai. Apa yang kamu lakukan? Jika aku tidak setuju, Apakah kalian bisa memaksa mengambil ginjalku? hari ini aku
Sudahlah, Wisheng. Katanya masuk akal menyumbangkan ginjal. Dia tak akan bangkit, pekerjaan sulit didapat. Daripada itu, ikuti katanya, putus ya putus, tak ada gunanya menahan. Baiklah. Ingin putus hubungan? Berikan simpanan 20.000 yuanmu. Serahkan padaku. Mobil juga. Benar, mobil juga. Tinggalkan untukku. Dan uang keluarga Jiang. Jangan harap Mengambilnya. pergi tanpa apa-apa. Boleh. Oh, Adikmu. Sebentar. Panggil dia sekarang. Selalu curang. Terlalu mudah, pasti ada yang salah. Jiang Chuan. Mau putus hubungan? Silakan. Tapi uang yang sudah kami keluarkan untukmu, kamu harus bayar dong. Belum lagi uang pensiun kami dan biaya operasi adikmu. Semua itu totalnya lebih dari 1 juta. Cuma kasih 20.000 dan mobil tua. Tidak cukup. Itu terlalu murah. Iya, Mas. Sejak kecil aku sering sakit. Setelah ganti ginjal, tubuhku tetap lemah. Gak bisa kerja berat. Gak peduli, terserah. Jangan lupakan orang tua. Kalau gak punya uang, bikin surat hutang. Atau pinjam di aplikasi. Itu juga bisa. Xiao Hai lebih cerdas. Jiang Chuan, dengar, buat nota hutangmu. Kalian membesarkanku. Memberiku makanan sisa yang kalian makan dan menyediakan gudang kecil untuk tidur. Sisa waktu hidupku. Kalian melaksanakan tugas orang tua. Selain itu, aku bekerja setiap hari, memenuhi kebutuhan hidupku dan memberimu uang, termasuk Jiang Hai. Kenapa kalian minta tunjangan dariku? Si manis. hari ini bicara denganmu. Aku tak mau hidup lagi. Aku susah payah membesarkan anakku. Tidak mau merawat kami di masa tua. Aku merawatnya 20 tahun. Aku minta kau merawat adikmu, tapi kau ingin putus hubungan keluarga. Tidak mau beri tunjangan. Apakah kau masih layak disebut manusia? Seperti orang biasa. Memang. Seperti orang biasa. Ternyata dia manis. Anda bisa bantu. Inilah contohnya. Ini contoh terbaik. Kalau anak saya nanti seperti itu, mending saya ajarin dia dari kecil. Paul, jangan sampai menyesal. Tunggu dulu. Sayang, jadi kamu minta 10 juta? Biar urusan sama mereka selesai. Kamu tinggal bilang aja ke aku. Mending jangan buang waktu buat mereka. Kenapa datang? Ini cewek lainan yang disangkut pautkan sama anakku. Bajumu bagus. Makanya anakku sampai lupa diri karena kamu. Gak usah sok kayak orang kaya cuma gara-gara minta 10 juta. Bos, jangan kasar sama nyonya. Udah aku hina. Kenapa lagi? Kalian siapa sih berani nyolot di depan aku? Kamu nggak tahu ini wilayah siapa? Hari ini, tak peduli siapa, tanda tangani surat hutang ini. Iya. Kalian berdua tidak akan keluar dari sini. Surat hutang? Iya, bisa. Untuk Jiang Chuan. Tim, Betul. Aku berani menulis surat utang ini. Aku khawatir kalian takut terima. Siapa kamu sampai berani mengancam keluarga Jiang? Dengan surat utang ini, pasangan busuk ini takkan bangkit lagi. Lepaskan jalannya, cepat. Direktur Zhang dan para wakilnya. Mengapa mereka ada di sini? Selamat datang, Nyonya Wen.
Ben, kamu memang Betul, aku adalah Wen King, pengusaha terkaya di Jiangcheng. Bahkan lebih dari itu, istri Jiang Chuan. Direktur Zhang, suamiku hampir kecelakaan di rumah sakitmu. Hampir ambil ginjal suamiku. Kamu tak pantas jadi direktur. Maaf, Nyonya Wen. Tuan Jiang, ini kesalahanku. Segera saya usir mereka. Usir semuanya sekarang. Tidak boleh ada orang asing di ruang rawat. Tinggalkan tempat ini. Bagaimana dia bisa jadi yang terkaya? Gadis ini menikah dengan pengusaha terkaya. Awalnya kamu bilang, Jiang Weicheng. kamu juga keluarga Jiang. Kamu sebagai kepala keluarga, kenapa percaya penipu? Bohong, Pak Direktur. Jangan bikin masalah, Wakil Direktur. Antar mereka semua ke kantor polisi sekarang. Nggak tahu siapa terkaya. Anak yang aku didik sejak kecil. Kok bisa dekat sama orang terkaya di Jiang City padahal nggak ada pendidikan dan pekerjaan? Itu masuk akal. Orang terkaya di Jiang City punya tunangan dari keluarga Wang. Keluarga Wang sangat berpengaruh. Nggak sembarangan orang bisa menipunya. Pak Direktur Zhang, yakin ini orang terkaya di Jiang City? Saya. Fata, kamu nggak mau sumbang ginjal buat aku. Tapi ortu udah tua banget. Jangan pura-pura buat ngeriin mereka. Orang terkaya di Jiang City nggak mungkin di sini. Nggak mungkin ada yang pura-pura kaya. Cowok ini nekat banget sampai nyuruh orang terkaya jadi istrinya. Udah capek hidup. Kalian gak bakal nyerah sampai lihat bukti. Mau duit? Bawa. Aku bakal tunjukin buktinya. Bos Wen, 2 miliar dari rekeningmu udah ditarik semua. Geng, kenapa 20 juta? 10 juta mungkin kurang buat kamu. Jadi aku tambahin 10 juta buat kamu. Makasih ya sayang. Sayang. Belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini baru keren. Jangan-jangan dia beneran yang paling kaya di Jiangcheng. Paling kaya di Jiangcheng. Ada yang bisa ngeluarin segini uang tunai. Mereka pasti udah ketemu musuh berat kali ini. Ini. Kok bisa bener sih? Ini. Gak mungkin. Bye. Gak mungkin ini bener kan? Sekarang cerita, gak mungkin ada lagi kan? Uang palsu atau cuma properti? Nih gua bakal tunjukin ke kalian. Beneran atau palsu sih ini? Langsung aja. Beneran atau bohong di? Jangan-jangan. Yang dia bilang tadi beneran, semua duit ini buat kita. Kaya di Jiangcheng nggak tahu asli. Gak nyangka Jiang Chuan punya banyak duit. Gak boleh, ini semua punya gua. Semua milikku. Fata, aku mengerti. Kamu pintar sejak kecil. Tidak seperti aku yang sering sakit. Meskipun begitu, aku adalah saudaramu sendiri. Tolong bantu aku dan orang tua kita. Xiao Hai, jangan minta bantuan kakak. Sekarang ibu mengerti, kakakmu sengaja tidak membantu. Dia punya banyak uang. Dia pura-pura tidak peduli hanya karena tidak mau mengeluarkan uang untuk pengobatanmu. Tenanglah, Xiao Hai. Meskipun harus menjual harta benda dan meminta-minta, kami pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Ngubu. Tenanglah, ku bilang kan sudah. Uang ini memang untuk kalian. Aku tahu kamu adalah anak yang baik. Aku yakin kamu tidak akan meninggalkan kami. Cepat berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih, kakak. Chuander. Papa tidak menyesal telah mencintaimu. Ayah traktir ke restoran bintang 5 terbesar di kota Jiang. Kenapa harus restoran bintang 5? Masak di rumah saja, kenapa repot? Nanti aku masak favoritmu. Aku masak andalanku untukmu. Ini rumah impian dulu, rumah ini dulu tempat harapanku.
Sayang, santai saja. Kalian ngomong apa? Uang ini kan untuk keluarga saya. Jangan seenaknya sendiri atau saya. Jangan seenaknya. Lihat kamu. Saya akan memecat kalian sebentar lagi. Kamu. Xiaozhou, kapan uangnya? Kapan uang ini diberikan padaku? Sudah ada. Lihat, sudah datang. Direktur Zhang, tolong anak saya. Anak saya butuh operasi 20 juta. Aku tak mampu membayarnya. Tolong beri kesempatan hidup baginya. Operasi butuh 20 juta, tapi aku tak punya. Tak mampu bayar, tolong bantu. Tolong selamatkan putraku. Bukan aku tidak mau membantu, tapi anakmu tidak memenuhi persyaratan bantuan amal. Tak tahu harus bagaimana. Operasi anakmu, aku yang bayar. Katakan ulang. Apakah itu benar-benar terjadi? Jangan khawatir. Orang tua saya punya anak sakit parah. Mereka pasti tak bakal diam melihat orang dalam situasi serupa. Bukankah kalian setuju? Hab, kamu masih kecil. Cuma 20 juta. 20 juta dari Jiang Chuan. Sudah diberikan. Hamba, iya. Mas, anakku yang kecil juga sakit selama lebih dari 20 tahun. Begitu lama. Makasih banyak atas bantuan dari banyak pihak. Semua saya hargai dan ingat baik. Bantu kamu itu wajib dong. Ngelawan ibumu ya? Cilik, kamu masih amatir. Benar-benar hebat, adikku ini katanya Bu Zhang. Dari kecil sampai besar, dapat bantuan. Udah waktunya kita balas budi. Gimana kalau begini? Pakai uang ini aja. Bantu keluarga di rumah sakit yang tidak punya uang obat. Apa pendapat Anda? Kamu! Anda kan bilang, jangan lupa mereka yang baik padamu. Baru tadi kamu berjanji dengan penuh keyakinan. Sekarang kok malah tidak mau membantu? Mungkin dia pura-pura. Dia tadi benar-benar mengancam anak sulungnya. Bagaimana mungkin orang seperti itu tiba-tiba menjadi dermawan? Kita harus langsung mengumumkannya di internet. Ayah, bagaimana mungkin ibu tidak mau? Semua ini demi kebaikan Xiao Hai. Xiao Hai masih butuh biaya pengobatan. Masih ada utang soal penyakitnya. Tidak akan ingkar janji. Baiklah. Ada berapa sih yang bisa habisin uang segitu? Makasih. Kalian duluan ya. Dasar istri boros kamu. Gara-gara kamu, aku kehilangan 2 miliar. Jiang Weicheng, berani pukul aku. Aku lakukan ini demi keluarga. Nggak dengar dia bilang apa? Mau diumbar ke media sosial. Kalau ini tersebar, kalian berdua bakal dapat untung dari ini. Itu dia. Masalah Jiang Chuan. Manis tapi licik. Gak nyangka bakal begini. Surat masuk universitas. Udah dapet undangan kerja. Malah masih curi-curi duit. Uang 2 miliar tadi. Itu pasti semua uangmu, ya. Aku mau lihat sendiri. Hari ini kamu bayar utangnya gimana? Kakak bungsu. Dasar lucu kamu. Gak bayar hari ini. Gak bakal biarin kamu keluar. Selalu siksa Jiang Chuan. Membuang surat penting miliknya, kalian tidak punya hak untuk menagih uang darinya. Aku tanda tanganinya. Tak terkait Jiang Chuan. Ada masalah, langsung ke aku. Bos Ben, Dia benar-benar sukaiku.
kekecilanku. Jangan anggap dirimu terkaya di sini. Kalau nggak bayar, tak boleh pergi. Angkat tanganmu. Tunggu. Biarkan. Kamu baik-baik. Hai kecil, kamu baik-baik? Kenapa campur tangan? Diam, Bu. Banyak hal buruk yang kita lakukan sama abang. Makanya, setelah punya istri, hubungan kita jadi renggang. Baru sadar hari ini. Maaf ya, Cium. Aku sering sakit belakangan ini. Nggak cuma bikin keluarga susah, abang juga. Maaf aku. Aku nggak salah lihat. Kalung langka milik orang terkaya kota Jiang. Wanita itu terkaya kota Jiang. Berdasarkan apa? Mengapa terkaya kota Jiang suka padanya? Suami terkaya mestinya milikku. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Kakak, saya sering sakit bertahun-tahun. Saya sering sakit, tubuh lemah. Maafkan saya. Fata, tidak butuh uangmu. Asalkan kamu mau kembali ke keluarga Jiang atas nama orang tua. Kami janji akan baik-baik saja padamu. Apa yang kamu katakan? Tanpa uang ini, bisakah penyakitmu disembuhkan tanpa uang ini? Bagaimana kami tenang? Dia masih berhutang. Berhutang kepada kami. Cukup, ayah. Saya tak mau rawat. Ingin kita jadi keluarga. Semoga semua baik. Katakan yang sebenarnya. Far. Hapar. Percayalah padaku. Aku tidak bohong. Beginilah. Robek saja surat hutangnya. Aku percaya kamu. Lai. Bapak, kasih aku surat hutangnya. Kamu sudah gila. Ration! Kasih aku surat hutangnya. Astaga, kamu mau ngapain? Nanti kalau aku jadi orang terkaya, kamu mati. Uang itu milikku. Kak, begini udah cukup kan? Belum. Cuan, aku baru tahu kamu punya adik yang baik banget. Ternyata aku keliru dulu sama dia. Hapar, maaf mempermalukanmu. Kalau bukan orang tua, saya tidak akan bisa menyakiti kakak saya hingga merusak ikatan kami. Hubungan kita rusak. Semua yang kita lakukan adalah demi kebaikanmu. Setelah kaya, kamu lupa dari mana asalmu. Kenapa kamu diam saja saat itu? Kalian yang membuatku melakukan itu. Percaya aku, kakak. Karena mereka, kakakmu berkata jika kamu kuliah di luar, kamu tidak akan pernah kembali. Itu sebabnya aku melakukan ini, saudara perempuan. Aku tak tahu harus apa. Aku paham sekarang. Aku salah menuduhmu sejak awal. Tenang saja, kakak. Mereka hanya melakukan kesalahan karena kebingungan, saudara perempuan. Apakah kamu masih marah? Tentu tidak. Memiliki adik sepertimu, aku seharusnya merasa senang untuknya. Kakak, dulu. Kami hanya kehilangan akal sejenak. Keluarga kita. Mengapa bawa dendam lama? Putuskan hubungan. Selesai, kita tetap keluarga. Apa kamu gila? Kamu benar-benar gila. Hubungan keluarga tidak diputus, kakakmu tidak akan donor ginjal. Hai kecil. Kenapa bingung sekarang? Penyakit ginjalmu tak bisa ditunda. Dengar aku, sisanya tidak penting. Ginjal adalah yang terpenting. Jangan bicara. Kakakku beda dari kalian. Kakak, ada salah paham di antara kita. Masalah selesai, urusan keluarga juga berakhir. Kamu tidak akan biarkan aku mati, kan? Lagi pula, kita saudara sejati. Betul, lagi pula kamu adikku sendiri. Aku tidak tega kehilanganmu. Kakak, jadi kamu mau memberi ginjalmu untukku? Mana mungkin? Yang aku maksudkan adalah,
Sejak ginjalmu sudah rusak, Lebih baik ambil saja pengangkatan ginjal. Ginjal diangkat, hidup jadi sulit, tidak bisa. Tidak setuju. Hai kecil, ada cara lain selain cangkok ginjal untuk menangani kondisi ini. Angkat ginjal rusak, dibuang saja. Dengan begitu, Kehidupanmu nanti tidak akan terganggu, jangan khawatir. kakak, aku tidak seperti kamu. Kalau ginjalku diangkat, siapa yang akan merawatku? Mana mungkin? Apapun yang terjadi, kami akan tetap mendukungmu. Kami tidak akan meninggalkanmu. Pak Direktur Zhang, kasus Jiang Hai. Jika harus angkat ginjal, hidupmu tidak akan banyak terpengaruh. Benar. Operasi pengangkatan ginjal di sini sudah matang. Walaupun hanya satu ginjal, umur tidak akan terlalu terpengaruh. Mengurangi usia. Tidak boleh, saya benar-benar menolak. Meski berdampak pada usia, lebih baik daripada menderita. Bukankah kamu mau Jiang Chuan donor ginjal? Saya. Kenapa kalian lihat kami? Kenapa kalian lihat kami? Kamu kan sudah mengandalkan kakakmu yang jelek itu. Ya, dengar saja dia. Paula, setuju donor ginjal. Senang. Tidak akan melepasmu. Viao Hai. Makanlah. Jiang Chuan, penjahat. Dulu Jiang Hai setuju donor ginjal, kenapa tidak hentikan? Kita tetap satu keluarga. Semua sama saja. Iya. Ayo pergi. Ayo pulang. King, aku. Jangan bilang terima kasih. Nggak usah terima kasih. Terima kasih sama ini saja. Ini adalah Dokumen transfer saham Wen. Kamu suamiku, milikmu, pantas kau dapatkan. Tak bisa terima. Kenapa? Rekam jejakmu bagus. Kalau bukan karena orang tuamu, kamu sudah jadi bos besar. Dengan bakatmu, mampu kelola perusahaan Wen. Masih ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Aku belum bisa lepas dari mereka. Tak mau kamu terlibat. Paula, besok kamu mulai dicabang sebagai kepala bagian. Cowok pemanfaat. Entah kenapa Bos Wen suka sama kamu banget. Saham perusahaan pun dia berikan padamu. Tenang, adikmu juga aku urusin. Kalau kamu pengen tahu soal orang tua aslimu, cari tahu dari cowok itu saja. Jiang Chuan, belum waktunya. Aku tak sabar. Nggak boleh. Harus bikin Bos Wen lihat sisi sejatimu. Kenapa Simbak datang lebih pagi hari ini? Bulin. Kok malah kamu? Bihnya mana? Bak ada urusan mendadak. Jadi sebelum bos pergi ke kantor, nih aku masakin sarapan buat lu. Kayaknya enak. Mas Jiang, nggak nyobain dikit? Nyobain. Dicicipi saja. Ini sarapan spesial dari Bulin buat gue. Gak bakal sia-siakan. Berlangsung tinggi. Nanti kalau bos tahu sifat aslimu, ngapain biar makan gratis? Bulin. Kalau gak salah, ini kan baju kesukaan bos kalian. Desain baju kesayangannya.
Gue beliin yang sama buat Mas Jiang. Mas Jiang, belum dengar pepatah itu? Kalau mau cari sensasi, jalani sampai selesai. Bolin, bos kalian tahu Lin sebenarnya seperti ini. Asal kamu cepetan, dia pasti tidak akan tahu. Ini kali pertama. Jangan coba-coba tipu orang dengan cara seperti itu. Tipuan? Apa yang kamu maksud? Tolong bantu aku, bos. Iya. Aku ke cabang dulu, nanti jumpa. Hati-hati di jalan. Ma, Wan. Apa? Milik saya. Laki-lakiku tak punya hak menguji. Kalau terulang, jangan salahkan aku. Aku usir kamu. Pria pengemis. Apakah ini manajer Lee? Saya sekretaris Lin. Aku ingin kamu. Tolong bantu aku. Dia sepertinya tertarik padaku. Kalau tidak, mustahil saya kerja di Wenxi. Tak sia-sia meski kehilangan satu ginjal. Setelah kalahkan pengusaha terkaya, giliranmu Jiang Chuan. Mas, tak disangka kakak ipar tempatkan saya di sini. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Lu udah ngasih satu ginjalmu buat aku. Istrimu terharu. Seharusnya. Mas, ini adalah kewajiban sebagai adik. Berdiri rapi. Kok, ini pasti buat nyambut lo. Bos baru. Naik dikit lagi. Di sini. Bos baru. Istri yang imut. Semuanya akan jadi milikku. Mas, nggak nyangka lo jadi bos baru di perusahaan itu, nanti di kantor. Tolong bantu adik lo lebih sering. Kalian berdua. Lo adalah bos yang dikirim dari cabang. Bicarakan Tuan Jiang. Pak Wali Kota, Tuan Jiang membantu keluarga miskin melalui acara amal di rumah sakit. Popularitas kota Jiang meningkat. Banyak investor ingin investasi di kota Jiang. Ya, sudah mendengar tentangnya. Dia muda tapi berambisi besar dan berbakat. Atur pertemuan. Saya ingin bertemu pemuda ini. Paul, Sebentar. Ada berita dong-dong. Tanda lahirnya sama dengan saya. Giopnya sama dengan saya. Ciri-ciri mencolok. Kenapa cari lama? Belum ketemu. Silakan pergi. Dong-dong sudah besar. Mungkin sudah sebesar ini. Saya adalah manajer baru. Apakah ada kesalahan di sini? Tuan Jiang, kami tidak mungkin keliru. Sekretaris Lin dari pusat mengatakan, pasti benar. Anda supervisor baru. Lalu bagaimana dengan dia? Wah. Kamu pegawai penjualan baru, Jiang Chuan, kan? Xia Only. Bawa dia ke Hara untuk melengkapi dokumen masuk. Ternyata Jiang Chuan hanya pegawai biasa. Saya adalah manajer departemen. Sepertinya orang terkaya itu tak peduli pada Jiang Chuan. Setelah saya menata semuanya sebagai manajer baru, nanti kamu datang lapor ke saya ya. Oke, Pak Manajer. Kok cewek ini dendamnya kuat banget sih? Ya sudah.
Aku manfaatkan kesempatan ini untuk belajar divisi cabang. Soal Jiang Hai, Nanti aku urus dia. Beliau mau bicara, tapi nggak ada yang dengar. Stop dulu kerjaannya. Dengerin Bos Jiang. Semua orang. Karena saya jadi manajer baru cabang Wen. Semoga di bawah pimpinan saya. Hasil baik untuk perusahaan. Tunjukkan perbedaan pada Bos Wen. Untuk cabang kita. Mereka lihat kita beda. Sayang, gimana rasanya jadi bos setelah selesai di kantor pusat, aku pindah ke cabang. Jangan rindu. Orang-orang yang malas berkembang. Jangan bermimpi hanya mengandalkan wajahmu selamanya. Maka tak heran, ijazah kuliah saja tidak punya. Siapa dia? Lagi-lagi relasi istimewa. Tidak punya ijazah. Dengan apa masuk? Masih siapa lagi kalau bukan yang baru masuk? Naik pangkat dengan cara salah. Malunya di mana? Hari pertama sudah santai. Aku mengumumkan. Kau dipecat. Melatih apa? Orang yang tidak pernah kuliah, riwayat hidup hanya mencatat sebagai pengantar makanan eksternal. Jangan bermimpi bisa bergantung pada figur kuat untuk selamanya. Po bilang, perusahaan nilai kemampuan bukan latar belakang. Kamu sampah. Tidak pantas bekerja di sini. Pecat aku. Kalau kamu tidak, tanya Bos Jiang. Dia berani. Tutup mulutmu. Jangan ikut urusan orang lain. Belakangan. Ada proyek baru apa di perusahaan, Pak? Saat ini, proyek terbesar di cabang adalah proyek pengembangan lahan heksi bersama Grup Wang. Lihat ini, Grup Wang. Benar. Perusahaan mantan tunangan Wen King, Wang Ye, Jiang Chuan. Hari pertama sudah mengacaukan proyek besar. Tidak aman meski dilindungi. Jiang Chuan, proyek Grup Wang kurang tepat. Berikan padamu. Bos, ini agak sulit. Proyek terbesar saat ini adalah investasi tanah heksi. Telah diinvestasikan 10 miliar, bagaimana kalau ada masalah? Jangan khawatir. Salesman baru kami dan Direktur Wang dari Grup Wang memiliki hubungan yang baik. Apa yang terjadi, Jiang Chuan? Jangan bilang kamu. Nggak berani. Cuma satu proyek, aku nggak peduli. Bagaimana denganmu? Akhir-akhir ini kamu terlalu sopan padaku, aku malah merasa aneh. Kenapa? Kurang ginjal. Lebih pintar. Kamu. Kalau proyek gagal gara-gara kamu. Nggak ada yang bantu. Ngapain bengong begitu? Hubungi Pak Wang. Untuk masa depan proyek ini, menurut saya beginilah. Kualitas tinggi, berkelanjutan. Ini rencana dan saran saya untuk proyek Barat Sungai. Maaf, boleh tanya? Ada pertanyaan lagi. Ini dia pegawai dari perusahaan kalian, Wen. Dia itu. Pak Wang, meskipun dia baru masuk, tapi rencana yang dia ajukan tadi menguntungkan untuk Wen dan Wang. Pilihan terbaik. Apakah kau mengatakan bahwa ide dari orang bodoh itu adalah pilihan terbaik? Grup Wen kalian. Semua orang jadi sampah. Tuan Wang jangan marah. Kami akan memperbaikinya. Saya akan segera menggantinya. Keluarlah dari Wen sekarang.
Setelah Tuan Wang bicara, hubungan ini berada dalam masalah besar. Hanya Tuan Wen bisa lindungi. Dia layak mendapatkan ini. Orang ini telah membuat banyak musuh di luar, bahkan menyakiti bos baru dan Tuan Wang. Menyinggung Wang Ye, karyawan baru, Jiang Chuan. Jiang Chuan tak boleh terlibat proyek Hesi. Manajer Li bermasalah. Minta candaan saja, tapi mengapa dia benar-benar menukar posisi? Akhirnya bisa mengusir orang ini. Tuan Wen tahu dia hampir gagalkan kesepakatan. Suami terkaya akan jadi milik saya. Batu Ampivi. Jiang Chuan, kamu tuli. Belum keluar dari perusahaan, rusak proyek penghubung. Mau bikin rugi kelompok Wen lagi. Tunggu dulu. Siapa yang berani mengeluarkan Jiang Chuan? Sekretaris Lin di sini. Orang terkaya hadir. Bos Wang, proposal proyek ini benar-benar tanpa cacat. Bos Wang ingin memecat Jiang Chuan tanpa melihat proposal. Ini sangat tidak profesional. 8. Siapa kamu sampai berani berteriak di depanku? Kamu! Tertawa. Seperti bebek tetap bebek. Merawat orang rumit. 20 Mei 2024, 9 Oktober 2024. Dan tahun ini, 19 Februari. Ada masalah pada catatan keuangan grup Wang? Bos Wang, kamu tidak ingat kan? Dari mana kamu tahu? Sekarang, bicarakan proposal proyek. Bos Wang. Sesuai julukan pria dari Wen King. Pekerjaan sempurna. Kamu sampai cepat sekali. Syukurlah aku datang awal, biar nggak ketinggalan lihat suamiku yang ganteng. Wang Ye, kamu tetap sama seperti dulu. Curi uang perusahaan buat uang family, bikin rugi besar. Kamu percaya tindakanmu sempurna? Mereka menjebakmu. Mereka menjebakmu. Kamu terlalu memandang dirimu rendah di mata saya. Kamu kalah dari rambut Jiang Chuan. Cuma karena kamu bodoh. Belum sempat terima kasih pada kakak ipar karena bantu jadi supervisor. Kalau aja aku sehat, aku pasti nggak bakal nonton aja kakakku disakiti. Supervisor. Minta sekretaris Lin atur posisi untuk mulai dari dasar. Memang layak jadi suami. Dia selalu mikir matang. Pasangan yang super bahagia. Nggak ada harga diri, Wang Ye. Pucat dan napas tidak stabil. Daripada keras kepala, mending pulang aja dan punya anak. Masih hidup, bisa temani anak beberapa tahun. Jiang Chuan, dengarkan. Kalau tidak keluar dari Wen, tidak ada kerjasama. Keluarga Wang tidak akan bekerja sama dengan Wen. Puluhan miliar akan sia-sia di tanganmu. Ini Wen King. Tidak bisa lindungi kamu. Wang Ye. Tidak mungkin hanya keluarga Wang yang bisa jadi mitra, kan? Iya. Perusahaan milik Bos Wen besar sekali, pasti bisa menemukan mitra lain. Tapi ingatlah, keluarga kami tidak lemah. Biarkan dia menunda selama 1-2 bulan, hilangkan puluhan miliar. Uang itu cukup bikin kalian kehilangan cabang ini. Nantinya kamu dan kalian akan dipecat. Pasti. Tuan Jiang aman, suami wanita terkaya. Kasihan kalian, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Diseret orang tak berguna. Diseret orang tak berguna. Wang Ye, tutup mulutmu. Saya Wen King menjamin. Tanpa jerih payah saya, selama bertahun-tahun untuk sampai di posisi ini, kamu tidak boleh. Jangan demi suamimu. Usaha saya jadi sia-sia. Betul, Bos Wen. Anak saya kecil, cicilan panjang. Pekerjaan hilang, kami jadi tunawisma, Bos Wen. Dia cuma kapitalis yang tidak punya perasaan, ngomong sama dia percuma. Menurut saya, usir cowok culun itu. Kalau sampai direksi, kita punya alasan. Usir saja si penghubung ini keluar. Keluar, keluar, keluar. Istri dari Jiang Chuan tak bisa selamatkanmu. Kau memang brengsek, Jiang Chuan. Apakah kau masih jadi pria?
Bisakah kamu diam saat cintamu dalam masalah? Keluarga Wang semakin lupa akan mereka. Kalian berani ancam anak saya. Pak Wali Kota. Bapak Wali Kota, kenapa tiba-tiba muncul di sini? Pak Wali Kota. Wali Kota bicara. Jiang Chuan adalah anaknya. Si kecil imut. Apakah dia benar-benar anak dari orang besar? Dapatkan uang dari situasi ini, Wai Seong. Saya ingat waktu saya menculiknya dulu. Ada gantungan giok di tubuhnya. Aku tidak peduli. Ginjal buat Xiao Hai, lalu bicaralah dengan orang tua aslinya. Tidak mungkin. Jiang Chuan anak wali kota, mustahil. Tanda lahir itu. Kenapa harus dasarnya apa? Serius. Wali kota, berhenti klaim anak Anda. Bukankah dia terlihat seperti saya? Dia sangat mirip dengan ayah saya yang sudah tiada. Pemuda, tanganmu. Jangan biarkan wali kota lihat tanda lahir, Kak. Walau dikeluarkan keluarga Wen, kami akan menunggumu di rumah. Nona, jangan bersedih soal kakakku. Dia mirip Dong-Dong, putraku. Sayangnya, dia sudah punya keluarga. Dong-Dong, kamu ada di mana sih? Baiklah, saya mendengar semuanya. Pemuda, aku yang menentukan, kamu tetap di sini. Tunggu dulu. Wali kota Li. Jiang Chuan harus keluar dari Wen. Keluarga Wang tidak akan terlibat proyek ini. Cabang akan tutup dan karyawan di PHK. Sebagai wali kota, orang ini tak bisa bertanggung jawab. Aku salah. Wali kota Jiang Cheng bukan figur hebat. Ternyata dia hanyalah pemimpin bodoh yang cuma tahu makan dan minum. Pak Wali, Anda pimpinan tertinggi Jiang Cheng. Jangan korban satu orang. Nyawa kami tidak penting bagi Anda? Betul. Cukup sudah. Siapa bilang saya abaikan kalian? Nak Wang, proyek di seberang sungai. Kamu tidak mau terlibat? Tidak akan ambil bagian. Kalau brengsek itu tidak keluar dari Wen, kami tidak bergabung. Herr kecil, silakan hitung dana yang baru masuk, lalu susun perjanjian. Proyek Heksi oleh pemerintah dan Grup Wen. Kolaborasi dengan Grup Wen untuk pengelolaan. Apa maksud Anda? Proyek Heksi adalah prioritas utama tahun ini dan pihak atas sudah memutuskan untuk menambah investasi di sana. Begitu dana masuk, saya langsung mencari Anda. Para pemuda, masih kurang sabar. Ini mustahil. Bos Wang, pertimbangkan segera. Kehilangan proyek Heksi dan banyak masalah akuntansi Wang. Bagaimana cara Anda laporan ke direksi Wang? Lang. Wang Ye ingat kalian. King, Jiang Chuan, Valian. Jangan bikin masalah sama saya. Wali kota, ada kedai teh baru di sekitar sini, yuk bicara di sana. Pak. Ah, Kamu Jiang Chuan. Tadi aku bicara serius. Kamu, mau aku jadi ibu angkatmu? Jiang Chuan, kamu anak angkat wali kota Jiang Cheng. Ngomongin posisi, posisinya lebih tinggi dari aku, orang terkaya di Jiang Cheng. Gak nyangka. Wali kota Jiang Cheng itu orangnya belak-belakan banget. Bekas lahir ini. Ingat wali kota punya bekas lahir mirip. Mungkinkah? King. Apa? Gak bakal ke cabang. Wang Yi lagi ngepantau kita. Aku gak mau karena ini. Ngebawa grup Wen ke masalah. Gimana kalau aku usulin kamu jadi GM di perusahaan Wen dengan kemampuanmu? GM di Wen gampang buat kamu. Jiang Chuan,
Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Asalkan kamu bersedia. Jabatan Direktur Keluarga Wen bisa aku berikan padamu. Kamu bisa bawa keluarga Wen ke sukses. King, aku ingin berwirausaha. Berwirausaha. Sudah ketemu. Jiang Chuan, kamu hanya cadangan ginjalku. Kenapa kamu bisa punya istri kaya dan ibu wali kota? Semua ini harusnya buatku. Naik, Bos Wang. Ada hal yang pasti menarik buatmu. Pengusaha terkaya kota Jiang, Wan Qing, suaminya akan mulai mencari investor untuk proyek barunya. Proyek Antresure akan menggantikan pembayaran tunai dan kartu. Jiang Chuan sudah lebih baik. Bu Sekretaris. Nggak apa-apa. Iya. Maafkan saya. Terima kasih sudah bantu. Tidak masalah. Jiang Chuan, konferensi investasi penting, banyak jurnalis. Kalau kamu bermasalah, keluarga Wen menghadapi krisis publik, dampaknya pada saham. Meski kamu membantu, saya tak akan memaafkanmu. Sekretaris Lin, kamu bersama King. Aku merasa tenang, ya. Jangan lupa kirim rencana investasi ke email ini. Selanjutnya, tunggu kesempatan emas. Berpura-pura bodoh. Direktur Wen, DNA Jiang Chuan dan wali kota diuji. Hasil segera keluar. Dan Siji. Nama ini kenapa terasa familiar? Orang terkaya juga bernama Dan. Bagaimana mungkin? Semua orang, konferensi proyek Antresure mulai resmi. Penjelasan praktis. Jiang Chuan, anak durhaka. Semoga kamu sial. Lihat berat kecil ini. Apa kamu sudah gila? Jiang Chuan, saudaramu sedang sakit. Kami hanya ingin kamu membantu. Kamu putuskan hubungan keluarga demi dirimu sendiri. Saya dan suami hemat bertahun-tahun agar Jiang Chuan sukses. Hidupnya membaik, dia lupa asalnya. Dia anggap adiknya beban, kami tak punya uang. Dia katakan keluarganya tak pantas. Kenapa nasib kami begitu susah? Tolong, saya terluka. Kartu identitas, apakah semuanya benar? Tuan Jiang, bagaimana Anda bisa melakukan hal semacam itu tanpa takut konsekuensi? Kalian sudah mengambil semua uang saya. Utang ditandatangani. Apalagi yang kalian mau? Kami membesarkanmu, tapi kau ingin putus tanpa uang pensiun. Bukan saja kamu punya 2 miliar, hanya 100 juta. Kamu tak mau kasih uang pensiun atau sembuhkan adikmu? Para hadirin, anak ini bilang pembayaran digital ganti uang tunai. Itu cuma tipuan. Benar. Tidak tahu berterima kasih. Jangan biarkan orang seperti itu mendapat untung sepeser pun. Para hadirin, saya Wang Ye. Saya sangat menghina orang-orang seperti ini. Siapa berani invest ke orang kayak gitu? Melawan keluarga Wang. Kalau bos Wang bicara, siapa berani lawan? Grup Wen invest di Antresure 500 miliar. King. Hal ini. Saya istrimu.
Semua ini adalah hal yang harus saya lakukan. Jangan bengong, tanda tangan sekarang. Terima kasihnya nanti di rumah. Sebentar. Wen King, 500 miliar. Semua harta keluarga Wen? Uang itu untuk sampah seperti dia. Wang Ye, kamu terlalu rakus. Urutan keluarga Wen. Jangan ikut campur. Punya waktu luang. Sebaiknya kamu pikirkan ulang. Keluarga Wang hancur karena kamu sekarang apa? Kalau arwah buyutmu tahu tentang keadaan Wang sekarang gara-gara kamu, pasti langsung bangkit dari kuburnya. Bagus sekali. Awalnya mau kasih kesempatan, tapi sekarang nggak perlu lagi. Pak Zhang, Pak Li, kalian sudah dengarkan? Wen King, kakekmu dan ayahmu, bisnis hasil kerja keras. Begitu saja menyerahkan segalanya. Apa kamu masih menghormati kami di direksi? Investasimu 10 tidak loyal dan tidak hormat. Bodoh, tidak bermoral. Pak Chang, saya panggil kalian Pak karena saya hormat. Kalian ngapain aja nyuruh-nyuruh saya? Dulu keluarga Wen lesu. Mereka meninggalkan kakek dan ayahku membawa uang untuk berinvestasi di tempat lain. Kalau bukan kakekku yang menyelamatkan dan menjaga hubungan lama, kalian sudah dikeluarkan dari Wen. Sekarang kalian lupa kalian berlutut dan memohon di depan kakekku. Bocah bakdo, apa yang kamu tahu? Dulu, bukan kami membantu kakekmu mendirikan Wen. Kamu menikmati jerih payah kami. Hari ini aku di sini, jangan harap kamu investasi pada dia. Wen King, meskipun kamu sudah bukan wanita saya lagi, aku masih harus mengingatkannya padamu. Lihatlah orang sampah ini, apa janjinya yang besar? Batalkan pembayaran uang tunai. Seperti apakah orang tanpa gelar sarjana seperti dia bisa membuatnya? Dengarkan Pak Zhang dan Pak Li, lupakan ide itu. Nanti kalau hatiku baik, mungkin aku akan mengambilmu kembali. Apa? Aku tak mau jadi wanitamu. Dasar menjijikan, Wang Ye. Aku lebih baik tertabrak mobil daripada bersamamu, dasar labu busuk. Malas bicara dengan kalian. 500 miliar, saya tetap berinvestasi. Jiang Chuan akan menandatangani. Kamu berani? Apakah mungkin kamu mau menyinggung kami demi 500 miliar untuknya? Iya, lalu apa? Wang Ye benar, kamu tidak berniat investasi. Kamu ingin 500 miliar. Masukkan ke saku. Apa maksud dibalik tindakanmu ini? 500 miliar? Memberikan uang pada orang seperti dia? Siapa yang akan percaya? Saya yakin kamu hanya memanfaatkan orang ini untuk mentransfer asetmu. Om Jiang, Om Li, semua orang sudah memahami rencana Wen King. Saya sarankan segera putuskan kalau Jiang Chuan sudah tanda tangan. Sudah terlambat. Pola, minta Dewan Suara. Copot posisi Wen King sebagai ketua grup Wen. Wali kota, ini CV Jiang Chuan yang Anda minta. Dia sedang mengadakan acara investasi. Anda mau datang? Saya akan memberikan penghargaan warga teladan karena kontribusinya di rumah sakit. Panti asuhan Shuguang. Panti asuhan dekat tempat Dongdong hilang. Selain itu, ternyata dia diadopsi oleh orang tuanya. Hei kecil, siapkan mobil. Copot Wen King dari jabatan ketua grup Wen. Saya setuju. Setuju dan dukung kalian. Nona King, Tunggu. berapa uang dari Wang Ye? Kenapa kalian buruk pada King Ching? Uang dari saya, Mas. Kamu telah menyentuh uang pokok mereka, namun itu adalah tanggung jawab saya. Kamu pantas. Siapa kamu sampai merasa pantas menjadi musuhku? Jiang Chuan, jangan pedulikan. Cukup tanda tangani saja. Grup Wen milik saya. Mereka tak bisa menghentikan saya, percayalah. Finansial akan bermanfaat bagi grup Wen, menghasilkan laba besar. Terima kasih, King King. Tetapi, tidak ingin kamu terbebani. Tentang kontrak.
Jiang Chuan! Hanya 50 miliar. Kalau bukan karena King, aku tidak peduli. Sekarang kontrak sudah dirobek. Pergi sekarang. Bernie, yang harus pergi adalah kamu. Kamu ini orangnya. Hanya 50 miliar. Mengira dirimu orang terkaya. Mereka tidak memandang kita serius. Kalau begitu, kenapa ada acara di Jiangcheng? Jiangcheng kecil. Tidak cocok untuk dia, Pak Wang. Menurut saya, lebih baik langsung mengusir orang sombong itu dari ruangan ini. Nanti dia akan minta bantuan ke siapa? Lihat sendiri. Ini bukan kata-kataku. Wang Ye, kamu berkali-kali melawan aku. Kamu anggap aku lemah. Pak Wen, pikirkan dulu cara melindungi dirimu sebelum mengancam saya. Pecat semua karyawan lama Wen, investasikan 500 miliar. Kamu pikir, berapa sisa reputasi keluarga Wen di pasar saat ini? Pak Bu Wen, saham grup Wen sedang anjlok. Melahmu. Apa bisa aku lakukan? Kenapa kalian diam? Bawa dia keluar. Cukup sudah. Ternyata wali kota datang. Jiang Chuan sungguh hebat, Bu Angkat. Xiao Chuan, apa? Bu Angkat kok bisa kemari? Tenang, Xiao Chuan. Biarkan aku. Acaramu aman tanpa gangguan. Wang Ye, aku lihat kamu sekarang makin berani ya. Ayahmu sering menutupi kesalahanmu. Masih juga bikin repot terus. Pak Wali, omongan Bapak kurang tepat. Itu perkataanku. Mereka punya kebebasan untuk memutuskan investasi. Tidak ada yang bisa. Ini masuk dalam praktik bisnis biasa. Meski Anda wali kota, tidak bisa ikut. Selain itu, dia cuma anak angkatmu. Apa hebatnya? Kamu nekat karena dia. Menyinggung semua. Ajak aku. Hasil tes DNA sudah keluar. Sekretaris wali kota dapat hasil dan langsung ke sana. Siapa bilang Jiang Chuan anak angkatku? Jiang Chuan, saya ibunya Li Guimei. Kamu panggil aku apa? Dasar brengsek. Kamu panggil aku apa? Jiang Hai. Nama saya Xiao Hai. Kamu bilang kamu anakku. Nah, walaupun Anda lupa sama saya, Anda harus ingat Giwang ini, bukan? Anakku tersayang, ini benar-benar Giwangku. Tanda lahir ini juga. Apakah mungkin kamulah putraku yang sebenarnya? Syukurlah, aku lihat Anda sudah bersiap. Jiang Chuan, nak, terima kasih banyak atas bantuanmu. Mubuh. Baru tahu belakangan. Melihat Giwang ini, aku sadar siapa aku. Apa? Jangan menangis, bangkitlah. Aku tidak mau bangkit. Mubuh. Bertahun-tahun, keluarga Jiang dan Jiang Chuan. Mereka perlakukan aku seperti budak, sedikit salah sudah dipukul dan dihina. Mubuh. Bu, tolong beri aku keadilan. Jiang Hai. Mubuh. Sudahlah. Xiao Chuan bukan orang seperti itu. Demi orang asing, mengapa mengabaikan penderitaan anakmu? Ya, benar. Ini semua karena dia. Dia perintahkan kami memukul atau menghina anak itu. Anda wajib membela nama baik si bocah kecil. Bu, Meskipun kamu punya giok. Namun sebelum hasil tes DNA keluar, aku tak akui kamu anakku. Setelah tes DNA selesai, kamu memang anakku. Nanti ya,
Semua pengalamanmu akan saya selidiki kembali. Dasar Jiang Chuan, kenapa nasibmu begitu baik? Tunjukkan giok dan tanda lahir. Wali kota tak percaya padaku. Cuma tes DE biasa. Saja. Sungguh repot sekali. Ini alat uji terbaru dunia. Berikan rambut kalian hasil dalam 1 menit. Semua ini yang kamu bawa. Siapa yang tahu kalau kamu sudah curang di awal? Tidak ada yang berani menipu di depan mata saya. Jika Wang mencoba-coba, kamu tahu akibatnya. Tentu saja. Tapi wali kota, Jiang Chuan. Hasil tes bapak dan wali kota belum keluar. Kalau dia bukan anak kandung wali kota, dia akan senang percuma. Silakan, Pak. Loh, gimana kabarnya? Tes menunjukkan hubungan keluarga. Begini juga lumayan. Mustahil. Wang Ye, kamu berani mengubah hasil tes wali kota. Kamu sudah bosan hidup. Hoax itu ilegal, kasih tahu aku. Selain dia, siapa lagi? Ada yang lain nggak? Mungkin anak kandung wali kota. Anak kandung. Wang Ye, mudah-mudahan kamu tidak menyesal atas perbuatanmu. Wen King, yang menyesal. Segera padamu. Ibu, sudahkah Anda percaya padaku? Muboh, meskipun mereka mengambil ginjalku paksa, Anda masih tak percaya? Ibu tak akui, tak apa. Mereka gunakan kekuasaan ambil ginjalku, fakta. Sebagai wali kota, apakah Anda seharusnya membela kami, orang-orang kecil? Jiang Hai, bagaimana bisa seseorang sejahat kamu? Anda jadikan Jiang Chuan sumber ginjal. Ingin gunakan ginjalnya untuk penyakit. Apa sebenarnya ini? Apa yang ini? Laporan ini sudah sangat jelas ditulis di dalam dokumen. Aku Jiang Hai, sekarang 1 ginjal. Kamu dan Jiang Chuan, apa lagi? Bukankah aku salah menilai orang? Bagaimana mungkin hal ini terjadi sekarang? Apakah orang miskin pantas disakiti? Jangan biarkan kapitalis jahat. Usir keluarga Wen dari Jiangcheng. Kita sudah sampai. Anakku, Yang Zixuan. Gengging, tenanglah. Jangan biarkan mereka menyalahkanmu. Menuduh keluarga Wen dan kamu. Kalau tidak, akan menjadi lebih buruk. Bos Wen dalam masalah. Saham grup Wen turun 10%. Apa yang kamu maksud tentang hal menarik 2 hari lalu? Rambut Jiang Chuan. Giwang milik anak wali kota. Apa yang kamu maksud? Di acara pameran Jiang Chuan, bantu aku mendapatkan posisi penting. Aku lindungi kamu. Saatnya tiba nanti. Cukup dengan menyebarkan fitnah tentang keluarga Wen. Akuisisi keluarga Wen murah. Katakan, apa yang kamu mau? Aku ingin semuanya milik Jiang Chuan. Rampas semuanya. Kenapa bisa turun secepat ini? Temui Dekan Zhang. Hanya Dekan Zhang. Temukan bukti bahwa kata-kata Jiang Hai salah. Gengging,
Wang Ye membeli orang-orang di rumah sakit. Tidak ada waktu, bantuan tidak berguna. Jika melawan keluarga Wen. Jaga ketenangan Wang Ye. Sekretaris Li, kirim proposal ke daftar kartu. Sudah. Inilah cukup, percayalah padaku. Keluarga Wen aman. Dasar. Sungguh, Jiang Chuan adalah genius abad ini. Dia bisa memikirkan ide gila seperti penggantian uang tunai. Pantas sebagai ketua Tianhai. Bertahun-tahun gagal merekrutnya. Anak nakal, kalau saja saya bisa menikmatinya sendiri, betapa enaknya. Pastikan aku hadir di rapat rekrutmen. Bagaimana bisa ada talenta di kota kecil? Xiao Liu, ke lokasi. 500 miliar tak bisa menunggu. Direktur Wen, sudah kubilang sejak awal, apa untungnya kamu bersama orang seperti dia? Lebih buruk, keluarga Wen hancur karena ini. Lalu saya bagaimana? Karena hubungan kita yang lama, aku masih memberimu kesempatan. Setuju, aku selamatkan keluarga Wen. Kamu jadi istriku rahasia. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Kamu nggak pantas. Aku paling benci sama orang kayak kamu. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding Jiang Chuan. Aku siap kehilangan semuanya demi ini. Siap kehilangan. Baiklah, kalian berdua. Bersiaplah untuk musibah. Beli semua saham milik warga Wen sekarang juga. Sekarang juga. Milikku sekarang. Milikku sekarang. Wang Ye! Apa yang harus kulakukan? Memaafkan Wen King. Jiang Zhou, jangan main-main denganku. Nggak usah berlagak. Permisi. Tidak akan ku percaya. Kau cuma bisa naik karena bantuan Wen King, kan? Sekarang Wen King sudah gagal, apa hakmu berbicara denganku? Mungkin Tuan Wang lupa. Apakah kamu lupa apa yang sudah aku katakan? Pada tanggal 20 Mei 2024, 9 Oktober 2024, dan pada 19 Februari tahun ini. Ada masalah apa dengan catatan grup Wang? Tuan Wang, apakah Tuan Wang lupa? Kamu tahu lalu apa? Aku akan segera merebut kelompok Wen. Aku akan menutup semua kerugian sebelumnya. Sebaliknya, kamu masih menggunakan hal-hal lama untuk memerasku. Apakah kamu ingin cepat mati? Mainan kecil ini hanya hadiah kecil untuk Tuan Wang. Tuan Wang pasti tidak tertarik. Namun Tuan Wang, karena saya tahu ini, cobalah tebak. Apakah saya tahu lebih banyak? Apa maksudmu? Biarkan Wen King. Syaratmu bebas. Jiang Chuan. Boleh. Setuju. Setuju tidak akuisisi penuh Wen Shi, tapi ada syarat. Sekarang aku ingin kamu jadi supirku seumur hidup. Ada satu hal lagi. Aku mau Jiang Chuan. Mandul. Wang Ye, apa maksudmu? Apa kurang jelas? Karena kalian sudah menikah, aku enggan menjadi orang jahat yang memisahkan kalian. Tapi ada satu syarat. Budak Wang tidak berhak punya anak. Bagaimana? Kamu rela diinjak seumur hidup demi wanita yang kamu cintai hidup. Kamu gak rugi. Hanya saja, kamu gak bakal nolak kan? Jiang Chuan, jangan setuju dengannya. Meski begitu, tanpa Wen Shi, aku yakin kamu bisa. Kami pasti akan berhasil lagi. Pasti ada waktunya. Kami pasti akan memperoleh semuanya kembali.
kembali sukses. Kalau Jiang Chuan setuju, aku beri sebagian Wenxi. Kamu bisa bangkit. Namun jika Wenxi diakuisisi sepenuhnya, apa alasannya? Apa aku biarkan kalian tetap di Jiangcheng? Saat itu tiba, siapapun tidak bisa. Tidak ada yang bisa bantu. Di mana? Cepat katakan. Terus menunggu aja. Kurang dari 5 menit. Perusahaan Wenxi akan segera saya akuisisi. Saya menerima syaratmu. Masih bengong ngapain? Cepet bikin kontrak. Orang bodoh. Kamu tak butuh kemampuan reproduksi. Kasih ginjalmu juga ke aku. Memaksimalkan sumber daya. Jiang Chuan, kau gila. Sudah kukatakan, meski tanpa Wenxi, selama kamu di sini, ada harapan untuk besok. Aku paham, tapi aku tak rela. Wens lebih dari sekadar bisnis. Warisan keluarga Wen. Meski untuk aku, kamu bilang kalau Wens lenyap, kamu tak peduli. Tapi aku tak bisa diam melihat Wens bermasalah. Yakinlah padaku. Manfaatkan sisa-sisa Wens. Kembangkan Antrea Sore. Lewat proyek ini, Wens pasti bisa sukses lagi. Jiang Chuan, kamu masih terus mikirin Antrea Suremo. Orang nggak bakal percaya ide kamu gantikan uang cash. Astaga, dirinya saja akan dikebiri, tapi masih memikirkan urusan orang lain. Teguh dalam prinsip. Silakan tanda tangani. Fiao Huan. Mubo. Dia terima hukuman layaknya. Dia mencuri 1 ginjal saya sepenuhnya. Tunggu, wali kota. Tes DNA dengan Tuan Jiang selesai. Kamu ngomong apa? Diminta Bos Wen untuk tes DNA Anda dan Tuan Jiang Chuan. Lalu hasilnya apa? Berdasarkan hasil tes DNA, Anda dengan Jiang hubungan keluarga. Kamu memang anakku. Aku lupa diri karena usia. Belum sempat cek tanda lahirmu. Maksud Anda? Anda adalah ibu kandung saya. Pa, aku. Bukan aku. Aku anak kandung wali kota. Semuanya berjalan di bawah pengawasan saya. Tidak akan ada masalah sama sekali. Salah kamu. Jiang Weicheng dan Sang Hongmei. Kalian terlibat jual beli gelar dan mafia. Saya telah menggugat kalian di pengadilan. Tunggu saja penjara. Mengada-ada tuduhan pada anak saya dengan uang. Hak kecil. Langsung kontak kepala polisi Shen. Buruannya, tangkap dia. Saya tak bersalah. Bicara sulit. Mereka salah. Saya dipaksa oleh mereka berdua. Aku. Mas, aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Ini bukan urusanku. Mereka yang suruh aku. Mas, aku adikmu satu-satunya. Ayo kita pulang. Bukan urusanmu. Jangan pergi. Mas, jangan penjara. Mas, cuma kamu yang bisa bantu aku. Saya punya bukti pasangan itu dan pamanku terlibat mafia. Saya bisa melapor jika saya mau. Hakim akan ampuni saya. Bukan begitu, Kak Jiang Hai.
kamu ini sangat bodoh. Semua ini dilakukan demi kamu. Cari ginjal untukmu. Menjual ijazah dan pekerjaan kakakmu. Iya. Semua ini demi kamu, bajingan. Tidak tahu berterima kasih. Pamanmu dulu begitu baik padamu. Kenapa kamu bisa seenaknya begini? Keluarga malang. Cukup sudah! Kalian berdua terlalu dramatis. Aku nggak perlu itu semua. Bukan karena kalian. Istri terkaya. Bahkan ibu wali kota pun milikku, kan? Semua itu adalah hakku. Semua ini hakku, tapi kamu curi semuanya. Jiang Chuan. Matilah kau. Jiang Chuan. Ada apa dengan ini? Kalian diam saja. Bawa dia sekarang. Selamatkan aku, wali kota. Saya bukan dia. Sudah kukatakan, aku pasti melindungimu. Kekasih yang sedih. Luar biasa. Putra wali kota. Tidak masalah. Belum bisa melawanmu. Akuisisi ini murni urusan bisnis. Meski Anda wali kota, tidak punya hak Jiang Chuan. Teruskan keributanmu. Aku mau lihat apa senjata lainnya. Terima kasih. Fiao Huan, periksa luka di rumah sakit. Aku urus sisanya. Ma, aku nggak apa-apa. Wang Ye benar. Walau ibuku wali kota, jangan sampai campur tangan. Aku udah janji sama Wen King. Tidak akan biarkan Wen gagal. Jiang Chuan. Tidak mau keluarga Wen. Dengar bibimu ke rumah sakit dulu. Jangan khawatir. 70% saham Andrea Sure. 500 miliar jadi jaminan. Kalau ada yang mau membantu saya, Akan berikan 5% saham gratis. Para teman, Kalau ada yang mau, bantu Jiang Chuan lewati masa sulit ini. akan berikan seluruh saham saya. Jiang Chuan, mengira antresurimu bisa diandalkan? Jaminan 500 miliar. Mustahil. Kamu cuma bermimpi di siang bolong. Kamu anggap kami bodoh ya? Giang kecil, bukan aku tidak mau bantu, tapi pembayaran mobil dan pinjaman online. Ini nggak mungkin banget. Betul juga. Jangan paksa kami pinjamkan uang cuma gara-gara kamu anak wali kota. Semua sudah tahu, proyek ini tak akan pernah berhasil, cuma tipuan Jiang Chuan saja. Cara menipu uang. Jiang Chuan, waktu hampir habis. Kurang dari 10 detik. Perusahaan Wen milik kita. Kamu nggak mau pergi. Nasib perusahaan Wen kehilangan semuanya. 9, 8, 7. Yakinlah padaku. Nilai Andrea sudah di masa depan minimal 500 miliar. 5, 4, 3, 2. Kian Jiang Hai yang bayar. Aku bayar 500 miliar. Ini dia. Beliau adalah ketua Tianhai Group, Pak San. San Ziji dari Tianhai Group. Gimana bisa kamu kenal Jiang Chuan? Jiang Chuan, sekarang jangan tolak aku lagi. Pak Dan, apakah Bapak salah? Bagaimana mungkin aplikasi pembayaran palsu ini bisa bernilai 5 triliun rupiah? Apakah iya? Orang hebat juga kadang salah. Barang ini 5 triliun. Mustahil. Orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Hari ini aku bakal tunjukin proyek ini. Seberapa bernilai ini? Warren Buffett investasi 3 triliun di Anbao. Warren Buffett legenda saham. Saya Jack Ma, saya mau investasi 6 triliun di Anbo. Saya Bill Gates.
investasi 1 triliun di Anbao. Kami curiga kamu korupsi. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bersalah. Jangan bawa aku pergi. Lihat, saham kita udah naik 2 kali lipat. Jiang Chuan, Kubilang kan, percayalah padaku. Sayang. Jangan seneng dulu. Sayang, aku kan bilang, Aku nggak suka cara ini. Kin, kenapa? Kalau kamu mau pakai cara itu, kita coba begini. Jangan marahi aku dong. mau jadi orang tanpa rasa keluarga? Ganti cara ngapain sih? Ingin hindari tanggung jawab keluarga. Kenapa nggak kasih tahu? Kalau tidak ada tes DNA kamu dan istri wali kota, datangnya pas. Kamu harus tanda tangan kontrak ini. Aku hanya bisa hentikan langkah Wang Ye. Melambatkan pembelian saham keluarga Wen. Kontrak yang nggak manusiawi, aku nggak bakal ikutin. Ini tentang cinta seumur hidupmu. Cinta seumur hidupmu. King, kalau aku bohong padamu, kamu bakal marah nggak? Nggak bakal. Nanti, kamu suka orang lain. Pasti karena itu. Aku nggak cukup baik. Sayang. Selama hidupku, cuma kamu yang spesial. Aku udah bilang, pernikahan kita harus paling mewah di kota. Kalau ada salah lagi soal pernikahan, besok jangan masuk kerja. Hannah. Selamat ya, Bu Wen. Bayinya udah 2 bulan dan sehat-sehat. Sayangku, ibu kasih tahu ayah nggak kalau kamu udah lahir? Papa tahu kok. Pasti senang banget. Buka. Makan lagi. Ini juga, makan lagi yuk. Ma, nggak bisa makan lagi. Tidak lapar juga harus makan. Jadi kurus banget. Keluarga Jiang menjengkelkan. Di penjara juga ribut. Betul. Ada masalah apa, Bu? Si bungsu dari keluarga Jiang belum ketemu. Jaga dirimu baik-baik bersama Wen King. Oh ya, pernikahan kalian kapan digelar? Aku sudah siapkan segalanya. Mo, sedang siapin. King lagi super sibuk sampai aku jarang ketemu dia. Kamu bantuin dong. Dia cewek baik-baik, jangan buat dia kecewa. Jangan khawatir. King. Jiang Weitian, kamu mau ngapain sih? Ngapain? Tentu aja kayak aku. Semua lenyap. Haha. Salah satu cewekmu. Yang lainnya, ibu kandungmu yang sulit ditemukan. Aku sangat ingin tahu. Seperti orang tuamu. Ayo, mengirim keluarga ke penjara. Kamu pilih siapa? Saya kecilku. Apa kamu lakukan pada ibuku? Jangan khawatir. Ibumu wali kota, sulit mendekatinya. Aku menaruh sesuatu di sekitar rumahnya. Haha, bom penghitung waktu. Aku akan membunuhmu. Buka aku. Dulu,
waktu kamu kecil. Saat kau berusaha kabur, aku sudah memberitahumu. Selama hidupmu, tak akan bisa lepas dariku. Sekarang, kamu akan membayar karena pengkhianatanmu. Harga. Menantu kalian anggap saya lemah dan polos. Hanya sebagai penyedia ginjal. Di keluarga Jiang, saya lebih buruk dari anjing. Berdasarkan apa? Kamu bisa selamatkan Xiao Hai. Itu adalah anugerahmu. Kakak dan istrinya. Terima kasih karena mereka membesarmu. Rawatlah mereka dengan cinta. Beri mereka semuanya. Pilih sendiri, Jiang Chuan. Siapa yang akan kamu pilih? Istri atau ibumu? Jiang Chuan menunggu reuni ini bertahun-tahun. Tak akan biarkan rusak. Bahkan jika... Patuhi. Bukan begitu. Jiang Chuan, selama hidupku, senang jadi pasanganmu. Sudah cukup. Jika kamu seorang pria, pilihlah aku. Sayang, jangan menyakitinya. Siapa yang memberimu hak untuk memutuskan? Jika bicara lagi, aku bunuhmu sekarang. Kalian hanyalah orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Kalau kalian memperlakukannya dengan baik dari awal, Jiang Chuan takkan menyanyiakan kalian. Ini akibat perbuatan kalian. Cukup sudah. Aku bakal bunuhmu sekarang. Coba, bunuh aku sekarang. Kalau tidak, kamu cuma sampah. King. Hampir aku tertipu. Keponakanku. Kamu belum tahu. Tidak boleh. Wanita itu, dia hamil bayimu. Pilih bijak. Kalau dia mati, 2 nyawa hilang. Jiang Chuan, aku dan anak-anak, kami beri semuanya untukmu. Jangan kehilangan keluarga lagi. Jadi, pilihlah aku. Sudah cukup. Kamu punya 5 detik. Keponakan kamu. Pertimbangkan. Makin jarang. Apa ini? Memilih. Kapan aku bisa katakan? Cukup ini. Maafkan aku. Hai, King. Begitu. Aku punya jalan keluar. Jiang Chuan. Setelah susah payah, kita temukan ibumu. Belum siap tinggal. Halo. Jongkoklah. Siapkan semuanya. Kamu ini. Kenapa kamu di sini? Rumahku tidak sembarang orang boleh masuk. Sejak awal, saat temanmu membawa bom, mereka sudah ditangkap. Jiang Chuan main drama denganmu, hanya untuk membuatmu menunggu hingga polisi... King. Baik-baik. Maaf, ini bukan aku. Jiang Chuan, lihatlah wanitamu. Matilah kalian. Putuskan. Xiao Huan, turun mobil. Maafkan aku, King. Aku selalu memanfaatkanmu. Kunci di tanganku. Kalau ada kehidupan lain, Aku pasti akan. Aku cinta kamu. Jiang Chuan. Xiao Huan, bicara nanti. Xiao Ben, kamu sudah 2 hari tak tidur. Pergi istirahat. Aku di sini. Begitu Xiao Chuan sadar, aku langsung kabari kamu. Aon, biarkan aku menjaga di sini.
Ada. Saya tahu kamu memanfaatkan saya. Saya mengerti semua. Saya mengerti semua. Tuan Wen, Jiang Chuan mengumpulkan informasi tentangmu. Orang ini sulit dilacak. Butuh 10 tahun untuk menemukan petunjuknya. Perlu laporkan ke polisi. Ada orang menyelidiki saya selama 10 tahun. Saya tidak sadar. Tidak perlu polisi. 10 tahun. Jika dia berniat buruk, sudah melakukannya. Aku ingin tahu, siapa Jiang Chuan, apa trik yang akan dia mainkan. Oh ya, apakah kamu punya fotonya? Ya, lihat ini. Penampilannya cukup tampan. Fata, setelah resepsi, kamu janji mencariku. Suamimu begitu tidak berguna, begitu tampangnya. Sekarang aku mengerti kenapa memaksaku mencarimu. Dialah. Maka dari itu, apapun yang terjadi, aku sudah memilih kamu. Seumur hidupku, hanya akan menjadi pengantinmu.